Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas materi pelajaran semester 2 untuk peminatan, yaitu suku banyak pada bagian pertama. Materi yang akan kita pelajarin pada polinomial adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pengertian dari suku banyak. Dari pengertian ini kita akan membahas tentang derajat dan koefisien-koefisien pada suku banyak. Yang kedua, menentukan nilai dari suku banyak. Yang B, kita akan belajar tentang operasi antar suku banyak. Dalam operasi ini, yang akan kita pelajari adalah penjumlahan suku banyak, pengurangan suku banyak, perkalian suku banyak. Yang ketiga, kita akan mempelajari tentang pembagian suku banyak. Yang dibahas adalah cara pembagian suku banyak melalui bentuk panjang dan melalui bentuk sintetik Horner atau bentuk linear dan bentuk kuadrat. Yang pertama kita masuk ke pengertian suku banyak. Bentuk umumnya itu adalah seperti yang tertera, Px sama dengan AN X pangkat N ditambah AN dikurang 1 X pangkat N dikurang 1 ditambah AN dikurang 2 X pangkat N dikurang 2 ditambah titik-titik ditambah A2 X kuadrat ditambah A1X ditambah A0. Di mana pengertiannya Px merupakan suku banyak berderajat N. Untuk N bilangan cacah dan A konstanta, di mana AN tidak boleh sama dengan 0. AN X pangkat N merupakan suku pertama. Penulisan suatu suku banyak biasanya terurut dari pangkat tertinggi ke pangkat yang lebih rendah. Kita akan belajar tentang mencari nilai suku banyak. Untuk menentukan nilai suatu suku banyak dalam X atau sering ditulis Fx pada suatu harga X sama dengan C, ada dua cara yang dapat dilakukan. Yang pertama, cara substitusi, yaitu dengan mengganti variabel X dengan harga C atau Fc. Yang kedua, dengan cara skema atau pembagian sintetis, yaitu dengan mengoperasikan koefisien-koefisiennya dengan pola tertentu. Contoh, tentukan nilai suku banyak Px sama dengan 4x pangkat 5 dikurang 6x pangkat 3 ditambah x dikurang 7 untuk x-nya sama dengan 2. Maka cara pengerjaannya, cara substitusi mengganti x dengan 2. Px sama dengan 4x pangkat 5 dikurang 6x pangkat 3 ditambah x dikurang 7. Maka Px sama dengan 4 kali 2 pangkat 5 dikurang 6 dikali 2 pangkat 3 ditambah 2 dikurang 7. Maka hasilnya adalah Px sama dengan 75. Sehingga jadi nilai suku banyaknya adalah 75. Itu cara substitusi. Sekarang kita pakai cara Horner atau pembagian sintetis. Cara skema pembagian sintetis. Gunakan koefisien dari setiap sukunya, ya. Ini sukunya. Ya. Oke. Kali ini kita akan membahas tentang mencari nilai suku banyak dengan cara skema atau pembagian sintesis. Soalnya Px sama dengan 4x pangkat 5 dikurang 6x pangkat 3 ditambah x dikurang 7, ya. Untuk x-nya sama dengan 2. Dengan cara pembagian sintetis, yang kita perhatikan adalah koefisien-koefisien dari suku-suku tersebut. Dengan catatan, cara penulisan koefisiennya dimulai dari suku tertinggi dan berurutan. Kita mulai, kita lihat koefisiennya
derajat atau suku tertingginya pangkatnya adalah 4. Kita tulis pangkat 5 koefisiennya adalah 4. Adakah pangkat 4-nya? Tidak ada, maka kita anggap 0. Pangkat 3-nya negatif 6. Pangkat 2-nya tidak ada, berarti 0. Pangkat 1-nya adalah 1. Pangkat konstantanya adalah negatif 7. Setelah itu kita bikin garis bagian seperti ini. Di sini tandanya selalu positif. X sama dengan 2 kita taruh di pinggir. Kita mulai. 4 langsung turun. 4 kali 2 berarti 8. 0 tambah 8, 8. 8 kali 2, 16. Negatif 6 ditambah 16 itu berarti 10. 10 dikali 2 berarti 20. 0 tambah 20, 20. 20 kali 2, 40. 40 tambah 1, 41. 41 kali 2 itu adalah 82. Negatif 7 ditambah 82 itu adalah 75. Hasil terakhirnya ini adalah nilai suku banyaknya. Jadi nilai suku banyaknya adalah 75. Seperti itu cara mencari nilai suku banyak melalui skema atau pembagian sintesis. Kita masuk ke operasi suku banyak. Di operasi suku banyak yang akan kita bahas adalah penjumlahan, pengurangan, serta perkalian. Contoh, diketahui fx sama dengan x pangkat 5 ditambah 2x pangkat 4 dikurang 4x pangkat 3 ditambah 3x ditambah 8 dan gx adalah x pangkat 3 dikurang 2x dikurang 3. Tentukan A, fx ditambah gx, yang B, fx dikurang gx, yang C adalah 2fx ditambah gx. Cara pengoperasian pada suku banyak untuk penjumlahan, pengurangan, dan perkalian itu sama kayak kita mengerjakan bentuk aljabar ya. Nah, kita akan bahas yang nomor A. fx ditambah gx. Fx ditambah gx. Fx-nya adalah x pangkat 5 ditambah 2x pangkat 4 dikurang 4x pangkat 3 ditambah 3x ditambah 8 ditambah nilai gx-nya adalah x pangkat 3 dikurang 2x dikurang 3. Kita kasih kurung aja biar ketahuan yang mana fx dan mana gx. Silahkan dioperasikan dengan menambahkan suku-suku yang sejenis. Nah, x pangkat 5 di fungsi gx tidak ada x pangkat 5, berarti dia tetap x pangkat 5. 2x pangkat 4 di fungsi gx tidak ada 2x pangkat 4, berarti tetap 2x pangkat 4. Pangkat 3 negatif 4x pangkat 3 ditambah x pangkat 3 berarti negatif 3x pangkat 3. 3x dikurang 2x itu berarti plus x. 8 dikurang 3 berarti plus 5. Ini nilai dari fx plus gx. Untuk yang B, fx dikurang gx. X pangkat 5 ditambah 2x pangkat 4 dikurang 4x pangkat 3 ditambah 3x ditambah 8 dikurang x pangkat 3 dikurang 2x dikurang 3. Hati-hati ya di operasi pengurangan. Jangan lupa memberi kurung pada fungsi yang di belakang. X pangkat 5 X pangkat 5 2x pangkat 4 tidak ada yang sejenis, berarti tetap negatif 4x pangkat 3 dikurang x pangkat 3 berubah jadi negatif 5x pangkat 3.
3x dikurang negatif 2x berarti menjadi plus 5x. 8 dikurang negatif 3 berarti menjadi 11. Jadi fx dikurang gx hasilnya adalah x pangkat 5 ditambah 2x pangkat 4 dikurang 5x pangkat 3 ditambah 5x ditambah 11. Oke, kita lanjut ke soal yang C. Saya ganti soalnya ya. 2fx dikali gx. Ya, ini operasi perkalian berarti. Kita tulis lagi. 2 kali fungsi fx. Fungsi fx-nya sendiri kayak tadi, x pangkat 5 ditambah 2x pangkat 4 dikurang 4x pangkat 3 ditambah 3x ditambah 8 dikali gx-nya adalah x pangkat 3 dikurang 2x dikurang 3. Kita kalikan 2 dengan fungsi fx dulu. Berarti 2 kali x pangkat 5 berarti 2x pangkat 5. 2 kali 2x pangkat 4 berarti 4x pangkat 4. 2 kali negatif 4x pangkat 5 berarti x pangkat 3 berarti 8x pangkat 3. 3 dikali 2, 3x dikali 2 berarti plus 6x. 8 kali 2 berarti plus 16. Dikali x pangkat 3 dikurang 2x dikurang 3. Oke, kita kalikan satu-satu. 2x pangkat 5 kita kalikan x pangkat 3 itu berarti adalah 2x pangkat 8. Atau saya tulis seperti ini aja. Kalikannya pelangi ya. 2x pangkat 5 dikali x pangkat 3 itu adalah 2x pangkat 8. Perkalian pangkat, pangkatnya dijumlah. Ditambah 2x pangkat 5 dikali negatif 2x. Berarti negatif 4x pangkat 6. 2x pangkat 5 dikali negatif 3 berarti negatif 6x pangkat 5. Sekarang kita ke 4x pangkat 4. 4x pangkat 4 kita kalikan dengan x pangkat 3 berarti plus 4x pangkat 7. 4x pangkat 4 kita kalikan negatif 2 berarti negatif 8x pangkat 5. 4x pangkat 4 kita kalikan negatif 3 berarti negatif 12x pangkat 4. Kita lanjut ke negatif 8x pangkat 3. Negatif 8x pangkat 3 dikali x pangkat 3 itu negatif 8x pangkat 6. Negatif 8x pangkat 3 kita kalikan negatif 2x berarti plus 16x pangkat 4. Negatif 8x pangkat 3 kita kalikan negatif 3 berarti plus 24x pangkat 3. Lanjut, sekarang kita ke suku 6x. 6x kita kalikan dengan x pangkat 3 berarti plus 6x pangkat 4. 6x kita kalikan negatif 2x berarti negatif 12x pangkat 2. 6x kita kalikan negatif 3 berarti plus 18x. X. Terakhir konstanta 16. 16 kita kalikan x pangkat 3 berarti 16x pangkat 3. 16 kita kalikan negatif 2x berarti jadinya negatif 32x. Plus 16 kita kalikan negatif 3 berarti min 48. Oke, kita sejeniskan dulu suku-sukunya. 2x pangkat 8 setelah itu pangkat tertingginya adalah pangkat 7 berarti plus 4x pangkat 7. Selanjutnya pangkat 6 min 4x pangkat 6 ketemu min 8x pangkat 6 berarti adalah
min 12 X pangkat 6. X pangkat 5 negatif 6X pangkat 5 ditambah negatif 8X pangkat 5 itu adalah min 14X pangkat 5. Lanjut, pangkat berikutnya pangkat 4. Negatif 12X pangkat 4 ditambah 16X pangkat 4 itu berarti plus 4X pangkat 4 ditambah 6X pangkat 4 berarti 10X pangkat 4. Setelah pangkat 4 kita ke pangkat 3. 24X pangkat 3 ditambah 16X pangkat 3 hasilnya adalah 40X pangkat 3. Kita pangkat 2 sekarang. Negatif 12X pangkat 2 ditambah, nggak ada yang sejenis, berarti tetap negatif 12X pangkat 2 X 18X ditambah negatif 32X berarti hasilnya adalah negatif 14X. Konstantanya adalah negatif 48. Ini hasil dari 2fx dikali gx. Selanjutnya ke pembagian suku banyak. Cara pembagian suku banyak ada melalui dua cara, yaitu adalah cara bersusun, yang kedua adalah cara sintetik atau Horner. Dalam pembagian suku banyak akan ada yang disebut pembagi atau biasa saya kasih nama GX. Ada hasil bagi atau HX dan sisa pembagian atau SX. Misal fx dibagi gx berarti fx itu nilainya sama dengan hx dikali gx ditambah sx. Untuk contoh pembagian, untuk contohnya, soalnya adalah fx sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 5x kuadrat ditambah x ditambah 8 dibagi oleh 2x dikurang 1. Kita akan membagi dengan cara pertama, yaitu dengan cara bersusun. Bersusun atau panjang. Oke. Kita masukkan, kita tulis soalnya 2x pangkat 3 ditambah 5x kuadrat ditambah x ditambah 8. Atau yang biasa disebut dengan pembagian rumah ya. Kita bagi dengan 2x dikurang 1. Caranya, yang kita perhatikan adalah suku yang di depan. Oke, 2x pangkat 3 dibagi dengan 2x. Berarti hasilnya adalah x pangkat 2. Setelah itu x pangkat 2 kita kalikan dengan 2x berarti adalah 2x pangkat 3. X pangkat 2 kita kalikan negatif 1 berarti negatif x pangkat 2. Kita kurang 2x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 3 habis atau 0. 5x kuadrat dikurang x kuadrat berarti adalah 6x kuadrat. Turunkan suku yang di belakang. Ulang kembali pembagiannya. 6x pangkat 2 dibagi 2x berarti adalah plus 3x. 3x dikali 2x berarti 6x kuadrat. 3x kali negatif 1 berarti negatif 3x. Kurangkan kembali. 6x kuadrat dikurang 6x kuadrat habis
X dikurang negatif 3X itu berarti 4X. 8 dikurang 0 berarti plus 8. 4X plus 8 masih bisa dibagi dengan 2X min 1. Berarti 4X dibagi 2X itu adalah plus 2. 2 dikali 2X adalah 4X. 2 dikali negatif 1 berarti negatif 2. Kita kurang 8 dikurang negatif 2 berarti adalah 10. Nah, 10 sudah tidak bisa dibagi dengan 2X min 1. Hasilnya ini, maka hasil bagi atau HX-nya itu sama dengan X kuadrat ditambah 3X ditambah 2. Sisanya itu adalah XX sama dengan 10. Cara kedua dengan cara horor. Fungsi fx sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 5x kuadrat ditambah x ditambah 8 dibagi oleh 2x min 1. Sama kayak tadi mencari nilai dari polinomial, kita pakai adalah koefisien dari sukunya. Berarti di sini 2 pangkat 3 derajat pangkat 3 koefisiennya 2, derajat pangkat 2 koefisiennya 5, derajat pangkat 1 koefisiennya 1, konstantanya 8. Oke. Tandanya positif. Pembaginya adalah 2x min 1. Nah, 2x min 1 itu kita buat sama dengan 0. Berarti 2x sama dengan 1, x sama dengan setengah. Setengah ini yang kita taruh di pinggir. Operasikan 2 turun, 2 kali setengah itu 1, 5 tambah 1 itu 6, 6 kali setengah itu 3, 1 kali 3, 1 tambah 3 itu 4, 4 kali setengah itu adalah 2, 8 tambah 2 itu 10. Nih, yang belakang ini disebut sisa. Ya. Nah, kalau di pembagian, perhatikan, kalau fungsinya yang dibagi adalah pangkat 3, maka hasil baginya itu pangkatnya berkurang 1. Kalau 2x pangkat 3, berarti nanti hasil baginya itu adalah 2x pangkat 2. Nah, yang merupakan hasil bagi adalah koefisien yang ada di depan sisa, ya. Berarti hasil baginya atau HX-nya itu adalah 2x pangkat 2 ditambah 6x ditambah 4. Sisanya itu adalah 10. Sekian penjelasan hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.